Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini dan kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita membuka Alkitab kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru, Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami, dimanapun berada, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahkan akan mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Mari kita siapkan Alkitab kita. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, tetapi saya hanya akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku, telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat seorang Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan judul di dalam renungan saya ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara, ketika kita membaca bagian yang lain yaitu Matius 28 ayat 11 sampai 15, maka kita akan membaca dan menemukan di sana bahwa para imam-imam kepala dan tua-tua berusaha untuk menyuap para penjaga kubur Yesus yang juga menyaksikan akan kubur kosong itu untuk berkata tidak benar, supaya para penjaga itu memberikan berita yang palsu, berita yang bohong, berita yang tidak benar, hoax, saudara ya, kepada orang-orang pada saat itu bahwa Yesus telah dicuri oleh para muridnya. Tetapi saudara, walaupun mereka berusaha untuk menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar itu, tetapi fakta kebangkitan Yesus tidak terbantahkan. Kebangkitan Yesus adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan. Kubur yang kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena itu, saudara? Saudara, Maria Magdalena disebut sebagai Maria Magdalena oleh karena dia dari kota Magdala, kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Kenapa harus disebutkan Magdalena, saudara? Karena memang di dalam Alkitab ada banyak nama-nama yang disebut nama Maria, Maria ini, Maria itu, saudara ya. Maria ibu Yesus, Maria ibu Yakobus, Maria yang lain dan lain sebagainya, saudara. Banyak Maria. Makanya disebutkan di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan Yahudi yang mengikut Yesus. Ya, ikut perjalanan Yesus dan kemudian menjadi saksi akan penyaliban Yesus, penderitaan Yesus,
menjadi saksi akan penguburan Yesus dan menjadi saksi akan peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri. Dan Maria ini saudara juga disebut sebagai seorang wanita yang secara ekonomi mapan. Dia seorang wanita yang kaya, katakanlah begitu. Karena di dalam bagian yang lain, Lukas 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat nama Maria Magdalena disebutkan di sana sebagai kumpulan dari para wanita yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, Alkitab juga menuliskan bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria. Saudara bisa membaca di dalam Lukas 8 ayat yang kedua, ataupun juga Markus 16 ayat yang ke-9. Bagaimana disebutkan di sana bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria Magdalena. Saudara, ketika saya membaca ulang dan kemudian mencari kenapa harus 7 begitu ya, kenapa enggak 6, kenapa enggak 8, kenapa enggak 10 dan lain sebagainya. 7 itu ternyata adalah angka yang sempurna. Artinya adalah sempurna dalam arti roh jahat itu saudara begitu kuatnya mencengkeram atau iblis mencengkeram atas diri Maria Magdalena. Dan Yesus mengusir 7 roh jahat itu dari dalam diri Maria. Dan Maria tahu saudara, hanya Yesus yang sanggup mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Maria mengalami mujizat dan perubahan di dalam hidupnya. Sehingga Maria mengikut Kristus, bahkan menjadi salah satu pendukung dana untuk pelayanan Kristus pada saat itu. Tetapi rupanya bukan hanya itu saja saudara. Saya melihat bahwa Maria adalah seorang wanita yang setia. Dia setia mengikut Yesus. Dia setia waktu Yesus menderita ada di sana. Waktu Yesus disalibkan dia ada di sana. Waktu Yesus dikubur dia ada di sana. Waktu Yesus dibangkitkan pun dia dengan begitu berani saudara. Dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar itu. Membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari sosok Maria Magdalena ini saudara. Dia seorang yang setia. Maka mari kita belajar menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya di zaman sekarang ini, menjadi orang Kristen yang tetap setia dalam situasi dan kondisi apapun kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu sekarang siapakah Maria Magdalena itu. Dan Maria Magdalena bukannya seorang wanita yang setia, tetapi Maria Magdalena juga adalah seorang wanita yang mendapatkan anugerah. Anugerah di mana Yesus menampakkan diri kepadanya untuk yang pertama kali. Saudara, kita melihat di dalam bacaan kita tadi bahwa Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus. Saudara melihat di dalam ayat yang ke-11. Kalau kita coba untuk dramakan saudara ya, maka ini sangat indah sekali. Saudara akan bisa masuk dalam cerita ini. Ya, di dalam ayat yang 11 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Dia sedikit berdiri dan kemudian dia ada di pintu kubur itu. Dia mengamati kubur Yesus dan menangis. Saudara, ayat Alkitab mengatakan dalam ayat 11 selanjutnya, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, Maria menangis sebagai satu tanda bukti bahwa memang Maria sangat mengasihi, sangat mencintai Yesus. Dia berdiri di depan kubur Yesus, bahkan dia sambil menangis, dia menengok ke dalam, melihat kubur Yesus yang sudah kosong itu. Dan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 15 disebutkan kata menangis itu 4 kali saudara. 4 kali kata menangis dituliskan di situ untuk mewujudkan, untuk menyatakan, untuk mengisyaratkan bahwa memang betul-betul Maria sangat sedih sekali. Maria Magdalena sangat sedih sekali melihat apa yang dialami oleh Yesus Kristus pada saat itu. Di dalam kesedihan itu saudara, Alkitab kemudian menuliskan tiba-tiba dua orang malaikat itu datang ke kubur itu dan menyapa Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Ketika Maria menangis dalam kesedihannya itu saudara, melihat kubur yang kosong itu, melihat Yesus tidak ada di situ, malaikat itu bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Tetapi kemudian ya saudara, Maria mengungkapkan perasaannya kepada malaikat itu. Ia berkata, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu kemana dia diletakkan.
Saudara, padahal kalau kita mengingat kembali, sebelum-sebelumnya Yesus sudah pernah berkata beberapa kali bahwa dia akan sengsara, menderita, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan, saudara. Tetapi rupanya Maria, karena saking sedihnya, saudara, dia menangis dan tidak ingat lagi akan firman itu. Tidak lagi ingat akan perkataan Yesus bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Maka dia ditanya oleh malaikat Tuhan itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bahkan Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang." Saudara, Tuhanku telah diambil orang. Mungkin saudara, ini adalah hasil daripada berita hoax yang disampaikan oleh imam-imam kepala dan tua-tua tadi, bahwa mengatakan Yesus diambil orang, saudara ya. Nah, saudara, ketika Maria Magdalena masih menangis di dalam kesedihannya itu, tidak menemukan Yesus di dalam kubur, tiba-tiba seorang pria berkata kepada Yesus, kepada Maria maksud saya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis?" Saudara, Maria Magdalena nggak ngerti bahwa ternyata sebetulnya yang berkata kepada dia yang kedua kalinya itu adalah Yesus sendiri. Bahkan Maria menyangka bahwa yang berkata kepadanya berikutnya itu adalah seorang penunggu taman. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" kata laki-laki ini, pemuda ini, saudara. Kemudian Maria berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria saking sedihnya sampai tidak mengenali lagi akan Yesus karena saking sedihnya. Tetapi kemudian Yesus menyapa Maria, "Bukan lagi ibu, mengapa engkau menangis?" Tetapi Yesus berkata kepada Maria, "Maria, Maria." Maka disitulah Maria mulai terbuka matanya dan mengenali siapakah yang sedang berbicara kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria mendapatkan satu anugerah. Anugerah seorang perempuan yang bukan saja menjadi saksi penderitaan, penguburan, tetapi menjadi saksi kebangkitan, bahwa bahkan Yesus menampakkan diri kepadanya untuk yang pertama kali. Maria mendapatkan anugerah itu. Dia saksi pertama Yesus yang bangkit, dan kepadanya juga Yesus menampakkan diri yang pertama kali. Saudara, coba lihat, perhatikan baik-baik apa yang diucapkan oleh Yesus pada kalimat yang terakhir. Kata Yesus kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara, satu kalimat yang indah sekali. Ketika Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Loh, Yesus menjumpai Maria di dalam kesedihannya. Maria dengan senang sekali berjumpa dengan Yesus. Dan pastilah Maria pengen sekali memeluk kaki Tuhan Yesus. Tapi kenapa kemudian, saudara, Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku"? Saudara, kalau kita membaca bagian ini dan kita bandingkan dengan perikop-perikop yang lain, maka sesungguhnya kalimat ini bukan berarti Yesus melarang Maria untuk menyentuh dia, bukan. Ya, Yesus bukan melarang Maria Magdalena untuk menyentuh dia yang bangkit itu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah supaya Maria tidak menahan Yesus, tidak terus-menerus memegang Yesus. Atau di dalam bahasa Jawanya itu tidak terus-terus gandoli Yesus, begitulah ya. Jadi itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ini ketika Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku." Yesus bermaksud, jangan terus-terus memegang aku, jangan terus gandoli aku, jangan terus menahan aku. Dan kemudian Yesus berkata apa? Yesus berkata kepada Maria, "Tetapi sekarang pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah ini dan itu tentang kebangkitan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Yesus sudah bangkit. Yesus telah mengalahkan maut. Ia telah mengalahkan kematian itu. Sehingga bagi kita orang-orang yang percaya, ada
pengharapan bahwa kita pun akan mengalami peristiwa yang sama, yaitu kebangkitan, dan akan tinggal bersama-sama dengan Kristus yang hidup. Pelajaran yang kedua, Maria adalah contoh dari seorang murid yang setia. Dia setia mendampingi Yesus. Dia setia untuk menyaksikan bagaimana Yesus menderita, dikuburkan, bahkan dia menyaksikan Yesus dibangkitkan itu. Nah, saudara, seorang yang Kristen yang sejati adalah seorang Kristen yang setia. Setia di dalam segala kondisi dan situasi apapun. Mari kita belajar untuk tetap setia kepada Kristus. Pelajaran yang ketiga, seperti Maria yang diutus oleh Tuhan, bukan memegang terus, menggandoli Yesus terus-menerus, seolah-olah Yesus tidak boleh pergi, tidak. Tetapi Yesus mengutus Maria kepada saudara-saudaranya untuk memberitakan berita tentang kebangkitan, bahwa dia telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Demikian pula hari ini, Yesus mengutus saya, mengutus saudara untuk pergi memberitakan kabar sukacita ini, bahwa Kristus telah bangkit, Kristus telah mengalahkan maut, Kristus telah mengalahkan kematian, dan ada pengharapan bagi setiap kita orang yang percaya. Kita beritakan itu kepada sesama kita, bahwa Kristus sudah bangkit. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini akan terus menolong kita, mendorong kita untuk menjadi orang Kristen yang setia, untuk menjadi orang Kristen yang terus bersaksi memberitakan Kristus sudah bangkit. Ada pengharapan di dalam Kristus bahwa suatu saat nanti kita juga akan mengalami kebangkitan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus yang hidup di dalam kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Melalui apa yang terjadi pada diri Maria Magdalena, bagaimana Engkau menjumpainya, bagaimana Engkau membentuk hidupnya, bagaimana Engkau menunjukkannya melalui kebenaran firman-Mu bahwa dia adalah seorang yang setia, dia seorang yang mengasihi Tuhan. Hari ini Bapa, kami bersama-sama berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang setia, yang mengasihi Tuhan di dalam kondisi apapun dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga tolong kami supaya kami tetap bisa terus menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar kebangkitan ini ya Tuhan, kepada sesama kami, bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut, Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian, dan ada pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari ini mulai bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati kelancaran rezeki kepada mereka satu persatu, dan Tuhan terus akan memimpin kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.